Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan di akhir tahun 2022 ini. Dan mari kita akan minta supaya Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian yang benar dan kita mendapatkan pewahyuan ilahi untuk kita boleh mengerti rahasia-rahasia besar yang ada di dalam firman Tuhan yang akan bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami hendak belajar firman Tuhan, belajar pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami dan biar Tuhan yang memberikan penjelasan kepada kami supaya kami boleh mengerti dan firman ini boleh bermanfaat buat kehidupan spiritual kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca atau melanjutkan pemahaman Alkitab yang berdasarkan Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Sucikan hatimu, hai engkau yang mendua hati. Kita akan melanjutkan mengenai tangan yang berdosa. Ya. Kita kemarinnya sudah membicarakan mengenai darah yang tertumpah karena pembunuhan. Darah itu berseru-seru kepada Allah, meminta keadilan. Bukan hanya dalam contoh darah Habil berseru-seru minta keadilan atas pembunuhan Kain kepada Tuhan. Tetapi juga bangsa Gibeon yang hendak dimusnahkan oleh Raja Saul. Darah mereka juga berseru-seru kepada Tuhan hingga kemudian terjadilah bencana 3 tahun kekeringan. Dan baru itu selesai setelah 7 anak daripada Raja Saul. Jadi janganlah kamu mencemarkan tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Jadi kalau terjadi sebuah pembunuhan, ini konsep dalam perjanjian lama. Dan kemudian itu akan menyebabkan terjadinya apa yang dikatakan terjadilah pencemaran negeri atau pencemaran kota. Ketika kota atau negeri itu cemar, maka kesulitan akan dihadapi oleh orang yang ada di kota itu. Bisa muncul kekeringan, bisa muncul wabah sakit penyakit, dan bermacam-macam persoalan. Jadi penumpahan darah memang harus menimbulkan masalah dalam negeri itu. Itu sebabnya kepada mereka yang membunuh harus dicari dan kemudian ditemukan dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dan di Israel untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, nanti ada pengadilan dan yang kedua ada 2 saksi yang menyaksikannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa itu terjadi. Ini dimaksud untuk membatasi supaya pembalasan oleh keluarga yang dirugikan itu tidak melakukan pembunuhan secara massal. Satu keluarga, satu kampung dijarah, dibunuh. Ini membatasi jangan sampai terlalu banyak penumpahan darah. Hanya orang yang bersalah yang kemudian lewat proses pengadilan itu ditentukan salah benarnya. Nah saya akan melanjutkan dengan bilangan pasal 35 ayat 31. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pasti ia dibunuh. Jadi ketika terjadi pembunuhan secara sengaja, karena dendam, karena kemarahan, emosi dan sebagainya, Alkitab berkata tidak bisa diganti dengan tebusan berapapun banyaknya. Darah yang tertumpah itu yang mencemarkan sebuah negeri. Itu hanya bisa kecemaran itu dihapus lewat hukuman mati kepada pembunuh yang sengaja. Jadi di Israel dibedakan antara pembunuhan secara sengaja dan tidak sengaja. Kalau sengaja itu ada niatan seperti Kain membunuh Habil. Atau seseorang marah kemudian membunuh. Tapi juga bisa terjadi pembunuhan yang tidak sengaja.
Istilahnya ketika mau memanah binatang, kemudian yang kena manusia, lalu orang itu meninggal dunia. Nah, ini pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, di Israel disediakan 6 kota yang namanya kota perlindungan. Ada di barat itu 3, ada di barat itu di timur 3. Hingga orang bisa secepatnya lari ke kota perlindungan. Orang yang ada dalam kota perlindungan tidak boleh dibunuh. Pembunuhan hanya bisa dilakukan lewat rapat pengadilan. Coba saya akan bacakan terus supaya saudara memahaminya dengan lebih baik. Bilangan 35 ayat 25 sampai 27. Dan harus rapat untuk membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia melarikan diri. Di situ ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, maka penuntut darah dapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuhnya, maka tidaklah ia berhutang darah. Jadi kita akan bicarakan kalau pembunuhan itu pembunuhan yang tidak sengaja. Maka dia ketika dikejar dia bisa lari ke kota perlindungan. Nah, nanti pengadilan akan membawa dia untuk diadili. Untuk ditentukan benar tidak dia tidak sengaja atau dia sengaja. Nah, setelah ditemukan bukti ada 2 saksi bahwa itu pembunuhan tidak sengaja, maka orang itu akan dikembalikan ke kota perlindungan. Nah, di kota perlindungan itu dia aman, penuntut darah dari keluarga yang dirugikan tidak boleh membunuh dia. Nah, namun ketika dia nanti keluar kota perlindungan, lalu keluarga yang dirugikan itu menemui dia. Nah, di situ ketika dia dibunuh, pembunuhnya tidak salah. Jadi kota perlindungan itu tempat di mana pembunuh yang tidak sengaja bisa berlindung. Dan dia berlindung sampai imam besar meninggal. Ya. Kalau imam besar belum meninggal, dia keluar dari kota perlindungan, dia bisa dibunuh. Itu hal pertama. Hal kedua, kalau itu sengaja, walaupun dia ada di kota perlindungan, lewat pengadilan ditemukan bukti bahwa dia sengaja membunuh, maka kota perlindungan sudah tidak bisa lagi menolong dia. Maka keluarga akan melakukan hukuman pembunuhan. Nah, pembunuhan ini bukan sekedar balas dendam, tetapi lebih bagaimana sebuah negeri yang cemar karena pembunuhan, itu kecemarannya dihapus. Jadi ini beda dengan satu mati di sana, ya di sini mati 1, sana harus mati 1, bukan itu. Tapi ini negeri ini cemar, lalu kemudian akan ada bencana, lalu untuk mencegah supaya tidak ada bencana dari Tuhan, baik penyakit, baik kekeringan, dan macam-macam musibah, maka ada hukum seperti ini. Yang salah dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jadi kota perlindungan hanya melindungi sementara, lalu kemudian diadili, dipastikan tidak sengaja di kota perlindungan akan aman, asal dia tidak keluar. Kita lihat Simei yang melempari batu Raja Daud ketika Daud melarikan diri dari Absalom. Salomo berkata, kamu tinggal di Yerusalem, kalau kamu keluar Yerusalem, aku bunuh kamu. Setuju? Setuju. Nah, kita temukan bahwa kemudian ketika beberapa budaknya lari, dia ngubur budaknya, dia lupa, dia keluar dari tempat aman yaitu Yerusalem. Maka kemudian dia akan dibunuh oleh Salomo. Jadi itu kira-kira pemahamannya. Jadi ini tidak menitik beratkan kepada balas dendam, bukan. Tapi kematian itu menyebabkan kecemaran. Nah, supaya negeri tidak cemar dan tidak kena malapetaka, orang yang bersalah harus dihukum. Itu bagian terakhir dari tangan yang berdarah. Berarti intinya ada dosa yang disengaja dan itu harus ada konsekuensinya. Harus ada hukumannya begitu. Dan kota perlindungan tidak bisa melindungi. Iya. Artinya tapi orang yang bersalah tetap harus ada penghukuman begitu. Iya. Dan kemudian kalau misalnya
dia membunuh tetapi dengan tidak sengaja, maka dia bisa bebas dari penghukuman asalkan dia ada di dalam kota perlindungan. Betul. Gitu. Oke. Kembali kepada itu Pak Gunawan mengenai darah yang berseru-seru. Ya. Saya mau bertanya tentang peristiwa Kain dan Habil itu, ya. Waktu firman Tuhan kan bilang bahwa darahnya berseru-seru dari tanah, begitu. Ini berarti menunjukkan apa Pak Gunawan? Menunjukkan bahwa ketika seseorang diperlakukan tidak adil begitu, apakah itu berarti kemudian kita tidak bisa membela diri tetapi ada pembelaan dari Tuhan? Betul. Jadi walaupun orang itu sudah meninggal, tapi darahnya masih bisa berseru-seru itu. Ya. Jadi ada orang yang dalam keadaan karena lemah, ditekan, lalu dia bisa berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ini bahkan sudah mati pun, darah itu kan sama dengan nyawa sebetulnya. Itu masih bisa ngomong sama Tuhan. Aku diperlakukan tidak adil. Gitu. Aku menuntut Tuhan melakukan keadilan atas hidupku. Begitu kira-kira. Berarti kalau ada seseorang melakukan sebuah kejahatan, kemudian tidak ada orang yang lain yang tahu, dia tidak boleh merasa bebas, begitu ya. Betul. Dia harus yakin bahwa ada Allah yang melihat, dan Allah yang melihat itu juga mendengar seruan daripada darah yang berseru-seru itu, minta keadilan, minta perlindungan dan minta pembelaan, begitu. Betul. Jadi jangan merasa aman. Ya. Itu kalau konsep ini kan konsep perjanjian lama ya. Jadi khususnya ketika terjadi pembunuhan, pengadilan negeri pengadilan di negerinya itu tidak bisa menemukan bukti siapa yang melakukannya itu, maka dia akan bebas. Tapi dia tidak bebas dari Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Bisa nantinya ada malapetaka, ada kesulitan dan seterusnya. Berarti ini juga menitik beratkan bahwa ketika kita sebagai orang yang lemah, yang tidak berdaya dan kemudian kita tidak bisa melawan hukum dunia ini, hukum manusia begitu. Ini kita bisa memiliki sebuah pengharapan bahwa ada Tuhan yang akan menjadi pembela kita sehingga kita tidak perlu, kalau kita tidak punya kekuatan untuk membela diri ya biarkan Tuhan yang membela karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil begitu. Kira-kira begitu ya? Ya, jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi ketika kita tidak berdaya, mungkin sampai kita mati disiksa atau dibunuh, nah kita tahu urusan itu tidak berhenti. Tuhan tetap akan ngurus urusan itu. Gitu. Mungkin pengadilan di bumi itu berhenti. Tapi pengadilan dari sorga itu jalan terus. Sampai urusan ini keadilan bisa ditegakkan. Bisa nggak Pak Gun kalau kita bicara mengenai kasus yang lagi terjadi nih. Mengenai yang Yosua itu. Nah gini, saya mau sampaikan jadi. Ini kan tadi juga dikatakan bahwa penebusan uang juga tidak boleh lalu membebaskan orang itu dari hukuman mati. Kalau itu perbuatan sengaja. Jadi gini, kita harus melihat dalam perjanjian lama ada hukum. Yang pertama ada 10 hukum. Ya, itu tidak berubah. Itu berlaku sampai sekarang. Tapi ada hukum yang namanya hukum korban. Itu sudah tidak berlaku. Ya, tidak berlaku lagi karena sudah tidak ada korban. Yesus ada satu-satunya korban dan itu sudah membereskan. Lalu ada yang namanya hukum sipil. Mengenai perkawinan, mengenai pembunuhan, mengenai warisan dan sebagainya. Nah hukum sipil ini lebih berlaku untuk orang Yahudi pada zaman itu. Nah kita tidak bisa tarik semuanya. Itu sebagai hukum yang bisa diberlakukan sekarang. Gitu. Karena ini hanya hukum sipil yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi. Gitu. Jadi misalnya menikah perkawinan. Kalau si A menikah dengan wanita B, A meninggal tanpa anak.
maka adiknya harus menikahi A itu. Dan anak dari hubungan B dengan wanita itu harus dianggap anak dari kakaknya yang sudah meninggal. Nah itu sebabnya orang Saduki nanyain Yesus. Nah ini kalau sampai tujuh bersaudara mati semua tanpa anak. Di surga nanti ini jadi istrinya siapa kan gitu. Jadi ada hukum-hukum yang itu tidak serta-merta harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Karena itu memang khas orang Yahudi. Tapi inti dari bahwa ada pembalasan dari Tuhan dan sebagainya, ya. Tapi secara harafiah kita aplikasikan kembali belum tentu. Ya, intinya tapi bahwa ketika kita tidak berdaya atau kita diperlakukan tidak adil, tetap Tuhan bertindak begitu. Ya. Kemudian Pak Gunawan mengenai tadi pencemaran negeri, ya ada negeri yang tercemarkan karena ada penumpahan darah. Betul. Sehingga kemudian karena ada penumpahan darah di negeri itu, kemudian menyebabkan ada bencana. Ya, bencana itu bisa kekeringan, bisa malapetaka, bisa malah sakit penyakit dan sebagainya. Apakah ini juga berarti bahwa setiap kesalahan itu kita harus menyelesaikannya begitu? Betul, harus diselesaikan, kalau tidak bencana, itu konsepnya begitu dalam perjanjian lama. Kalau tidak bencana akan datang, begitu. Tapi beda dengan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah itu lebih kepada aturan untuk pengadilan bukan perorangan. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi itu pedoman dari para hakim. Kalau sana mati satu, misalnya sana jarinya putus, ya jangan bunuh yang sebelah sini. Ya sesuai dengan kesalahannya, ya diputus saja yang jarinya yang sebelah sini. Gitu. Jadi sebetulnya mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak harus dilihat sebagai kekejaman. Tetapi membatasi pembalasan itu proporsional gitu loh. Kalau cuma luka sedikit lalu seluruh kampung digeruduk gitu kan. Ini kan pada daerah-daerah tertentu kan ada begitu hanya karena pacaran dua itu rebutan wanita dari dua kampung yang berbeda, lalu kemudian terjadi pengeroyokan dan sebagainya. Nah ini sana dirugikan apa, nah diadili di sini sesuai gitu. Ini sebetulnya membatasi ketika hukum itu tidak kenal batas dalam pembalasan. Itu. Mengenai orang yang melakukan pembunuhan tetapi dia melakukannya tidak dengan sengaja. Kemudian ada peraturan yang mengatur bahwa apabila dia lari ke kota perlindungan yang ada 6 kota itu, maka dia akan aman di sana. Ya. Ini berarti juga itu sudah diatur ya Pak Gunawan bahwa pertama ada perlindungan ada pembelaan ya, ada perlindungan atau pembelaan buat orang yang tidak bersalah. Tetapi mungkin juga itu merupakan sebuah sarana untuk orang tidak main hakim sendiri mungkin begitu ya. Betul. Jadi gini, ketika dalam perjalanan menuju ke kota perlindungan ketangkap, dibunuh tidak salah keluarga itu. Karena keamanan, keselamatan hanya ada dalam kota perlindungan. Jadi kalau sudah ada di kota perlindungan aman. Tapi kalau baru lari ketangkap, itu bisa dilakukan pembunuhan. Dan yang membunuh tidak dianggap bersalah. Jadi itu sebabnya istilahnya di Jawa Tengah itu utara sama selatan. Ada 3 kota di pesisir utara, ada daerah 3 kota di selatan. Maksudnya apa? Supaya orang itu kalau lari nggak usah terlalu jauh, supaya jangan cepat ketangkep gitu. Itu tujuannya seperti itu. Jadi, tapi kalau belum masuk kota perlindungan sudah ketangkap, boleh dilakukan pembunuhan begitu. Dan berarti orang yang keluarga daripada yang dibunuh dengan tidak sengaja itu juga harus konsekuen ya. Harus konsekuen bahwa ya udah dia sudah berlindung kalau di kota perlindungan, kamu sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi buat dia, walaupun mungkin secara pemikiran atau secara emosi dia merasa kamu sudah melakukan sebuah kejahatan dalam tanda kutip kan tidak disengaja begitu dan menyebabkan salah satu anggotaku kemudian mati begitu. Tapi dia tidak boleh dia harus konsekuen bahwa kalau sudah ada di situ ya
dia tetap harus menerima bahwa orang itu akan tetap aman begitu ya. Nah kalau masih masuk kota perlindungan lalu melakukan pembahasan, orang ini pasti akan diadili. Dan pasti itu berarti sengaja sudah di daerah aman masih diserang. Wah ini jelas akan hukuman mati pasti. Jadi ini tidak bisa orang, kalau belum sampai kota perlindungan memang orang per orang bisa melakukan pembalasan. Tapi kalau sudah di kota perlindungan, nanti yang mengadili itu pengadilan lalu menentukan saksinya siapa, ini sengaja atau tidak begitu. Berarti memang sudah diatur sedemikian rupa ya Pak Gun ya. Ya. Firman Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Rapi lah. Iya, mengenai keadilan, mengenai penguasaan diri, mengenai bagaimana kita konsekuen terhadap hukum dan sebagainya begitu ya. Jadi istilahnya orang itu hidup tetapi ada aturan-aturan yang mengikat sehingga orang tidak sembarangan begitu ya. Betul. Baik. Ya, dengan demikian kita selesai dengan sucikan tanganmu dari darah orang tidak berdosa. Nah, kita akan lanjutkan dengan hal berikutnya. Saya bacakan dulu ini dasarnya kan Yakobus ya, pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa. Ini sudah kita bicarakan. Nah, yang akan kita bicarakan adalah dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, kata sucikan ini dalam bahasa Yunani-nya haknisate. Haknisate. Apa itu haknisate? Itu dua pemahaman. Yang pertama, ada sebuah barang, ini pengertian harafiahnya, sebuah barang yang begitu kotor, lalu kemudian dibersihkan sampai bersih, lalu kemudian dipisahkan untuk dipakai. Ya, jadi kotor, dibersihkan, dan kemudian dipisahkan, kemudian dipakai. Saya ibaratkan itu seperti piring dan gelas yang kotor karena sudah dipakai. Maka hal yang pertama adalah yang kotor itu disucikan, dibersihkan dengan sabun dan sebagainya hingga bersih. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah dipisahkan. Bodoh sekali kalau piring gelas sudah bersih dicampur lagi dengan yang kotor. Jadi mesti dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan nanti bisa dipakai kembali oleh orang lain dalam keadaan sudah bersih. Gitu. Nah, manusia juga begitu orang percaya. Yang pertama, kalau dia hidup dalam dosa, lalu kemudian dia bertobat, disucikan oleh darah Yesus, itu pertama. Lalu dia keluar dari komunitas yang jelek. Jangan ngumpul lagi supaya yang sudah dibersihkan tidak kotor kembali. Lalu tahap ketiga adalah dia hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ada 3 fase ya, dibersihkan, keluar dari istilahnya komunitas yang jelek, lalu kemudian dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya akan bacakan untuk saudara Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai 7. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dalam sebuah penglihatan, Yesaya melihat kemuliaan Allah itu turun. Memenuhi rumah Allah, berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Maka kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri Yesaya itu kan nabi. Rasanya hidupnya sudah baiklah. Tapi ketika berhadapan dengan kemuliaan Allah, dia merasa kotor dan dia mengaku, aku seorang yang najis bibir. Di sini dikatakan najis, ya. Bukan saja mulutku kotor, tapi najis. Jadi itu lebih
apa ya? Berarti tutur kata dan segala apa yang keluar dari mulut Yesaya itu tidak berkenan kepada Allah. Dan dia juga mengakui, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Lingkunganku juga buruk gitu. Lingkunganku buruk. Lalu di dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan ada serafim. Serafim itu malaikat Allah. Itu membawa bara api dan menyentuhkan pada bibir daripada Yesaya. Lalu Yesaya disucikan, dikuduskan. Jadi Yesaya baru dalam pasal ke-6 dia sadar. Yang dulu rasanya omongannya cuma begitu-begitu tidak ada masalah. Begitu dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, dia sadar, wah ini bukan cuma kotor, ini najis aku. Lalu tapi kita melihat tahap kedua, dibersihkan, disucikan. Itu sebabnya kalimat ayat 7, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Nah kita akan lanjutkan, jadi ini kan ceritanya seperti itu. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jadi kalimat Yesaya menawarkan diri, utuslah aku, didahului dengan dia disucikan, dikuduskan terlebih dahulu. Jadi setelah dia kudus, setelah dia bersih, Haknisate, baru dia berkata, pakailah hidupku Tuhan. Aku siap melakukan segala rencana yang engkau sediakan buat aku. Nah itu dulu. Ini berarti berkaitan dengan kalau kita kembali kepada konteks pendalaman Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Itu kan Pak Gunawan barusan membahas mengenai sucikan hatimu. Dan kemudian menjelaskan mengenai makna daripada haknisate, yaitu ketika dibersihkan ya. Dibersihkan. Pak Gun, ini berarti sucikan hatimu itu juga harus dalam pengertian seperti tadi ya. Yesaya berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, tiba-tiba dia sadar bahwa dia nih nggak layak gitu loh. Dia najis, berarti artinya sangat dalam. Artinya bahwa bukan cuma kita merasa aku ini udah bener, aku ini baik, aku ini nggak seperti orang lain dan sebagainya, tetapi kesucian hati kita ini harus berkaca kepada kemuliaan Tuhan. Begitu ya. Atau kepada firman Tuhan, bukan kepada perasaan kita bahwa kita beda sama orang lain dan sebagainya. Kita sudah begitu. Baik kan gitu rasanya. Orang yang merasa begitu itu karena dia belum berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Tapi begitu orang yang berkata, aku sebetulnya baik kok gitu. Ketika dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan, maka lalu kelihatan yang dulunya kelihatan baik itu sebetulnya gak baik gitu loh. Jadi mungkin kalau ada orang berkata aku sudah baik itu, dia belum ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan itu nyata dalam hidupnya, dia akan sadar. Jadi gini, saya baru sadar kalau saya itu hitam. Kalau saya ketemu dengan orang yang mukanya putih gitu ya. Tapi kok saya ketemunya sama orang yang sama hitamnya, saya tidak sadar bahwa saya itu hitam. Kalau urusan-urusan begini di lingkungan saya itu tidak salah, ya saya tidak merasa berdosa. Saya hanya merasa berdosa ketika saya lihat, oh ada tata cara yang lebih baik, yang seperti ini. Lalu saya sadar, oh hidupku kok gitu kok enggak karuan ya gitu. Itu kira-kira begitu. Berarti pembandingnya bukan dengan orang. Pembandingnya bukan dengan kita lebih baik dari orang lain. Betul. Tetapi di mata Tuhan kita itu seperti apa. Berarti Yeah. sebagai orang percaya, Pak Gun, berarti kita perlu ya. Ada saat-saat di mana kita itu mengadakan perenungan secara pribadi dengan Tuhan untuk Tuhan mengoreksi sendiri hati kita ya. Betul. Karena kalau kita yang merasa atau orang lain yang menilai kan itu bisa salah. Ya, Tetapi kamu sudah baik kok gitu. Iya, tetapi kalau
kita datang di hadapan Tuhan, maka di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi ya, semuanya terbuka. Kita itu telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyikan. Dan kita benar-benar nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kemudian kita ngelihat, oh ternyata kita itu seperti ini. Ya memang kita, tapi artinya bukan berarti kemudian kita merasa nggak layak dan kemudian merasa nggak pantas, bukan ya. Tetapi bagaimana kemudian kita berusaha untuk mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik, begitu pastinya ya. Dan minta supaya ada penyucian Tuhan atas hidup kita yang seperti itu. Betul. Jadi itu, jadi memang orang percaya yang tadi Bu Gunawan sampaikan sudah benar. Mesti ada waktu kita minta Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan diri-Mu. Supaya aku sadar, orang bilang aku baik tapi sebetulnya menurut kamu itu aku seperti apa gitu. Itu perenungan dan meditasi secara personal kepada Tuhan mesti kita minta. Supaya kita bisa, makanya Daud berkata gini, ujilah aku Tuhan. Gitu. Itu di kitab Mazmur itu kita temukan, ujilah aku Tuhan. Jadi memang ujian kita itu baik atau tidak itu bukan kata orang. Tapi apa kata Tuhan atas hidup kita. Karena jelas firman Tuhan kan bilangnya sucikan hati ya Pak Gun ya. Ya betul. Sucikan hati. Kalau yang tadi di atas kan tahirkan tangan. Ya, tahirkan tangan perbuatan. berarti perbuatan yang kelihatan gitu ya. Tetapi kalau masalah hati kan siapa yang tahu. Betul. Hati kita yang tahu adalah hanya Tuhan. Dan diri kita, bahkan diri kita pun kadang-kadang kurang bisa menyelami. Tidak mengenali diri gitu. Iya, kurang betul. bisa mengenali diri kita sendiri atau hati kita sendiri begitu ya. Tetapi kacanya adalah kemuliaan Tuhan atau perjumpaan firman. dengan Tuhan secara pribadi itu penting. Jadi kita tidak cuma minta Tuhan jumpai aku. Tapi kita minta Tuhan nyatakan diri-Mu supaya aku bisa mengenali siapa diriku itu. Seperti apa menurut kata kamu. Gitu. Saya kira kalau orang percaya ada waktu untuk berteduh seperti itu. Saat teduh seperti itu, saya pikir orang percaya dari hari ke hari akan next level. Begitu. Seperti firman yang bilang selidikilah hatiku dan ujilah batinku begitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kita bilang Tuhan sucikan hatiku, tapi itu adalah sebuah permohonan yang sebenarnya deep sekali ya. Betul. Sesuatu yang sangat mendalam sekali bahwa kita ini memang benar-benar ingin diselidiki oleh Tuhan dan sebagainya. Betul. Jadi memang kalau dikatakan itu deep, dalam, benar. Nggak suka, Tuhan ayo ini aku benar enggak. Karena kita suka tidak kita merasa diri kita baik udahan gitu loh. Ini yang bahaya, kita merasa diri kita baik. Kita bagaikan orang Farisi. Terima kasih Tuhan, aku sudah puasa 2 kali dalam seminggu, aku sudah ini. Isinya syukur, tapi tidak ada pengenalan diri sendiri. Hingga Tuhan berkata, orang ini pergi sia-sia. Beda dengan orang pemungut cukai yang datang ke apa? Tuhan aku orang berdosa. Ampuni aku nggak layak. Wah, ya itu yang Tuhan puji ya. Oke. Pak Gunawan kalau dikaitkan dengan yang tadi Pak Gun sudah jelaskan mengenai Yesaya yang kemudian dia berkata, Tuhan berkata siapa yang akan kuutus. Kemudian dia berkata ini aku, utuslah aku. Berarti ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ada perenungan yang dalam mengenai kondisi hatinya sendiri, baru kemudian dia merasa layak untuk melakukan sesuatu yang istilahnya kalau kita pakai sekarang adalah melayani Tuhan begitu ya Pak Gun. Berarti ini juga sebuah perenungan buat kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan kita harus introspeksi diri kita nih melayani Tuhan sekedar karena kita punya kapasitas, kita punya waktu, kita punya kemampuan untuk melayani Tuhan atau kita benar-benar melayani Tuhan karena memang sudah didasari dengan sebuah kondisi di mana kita memang benar-benar layak begitu Pak Gun. Ini sangat perlu mungkin ya. Saya pikir bukan semua orang yang melayani dalam pengertian jemaat khususnya kepada hamba-hamba Tuhan mungkin ya. Kita harus benar-benar
minta supaya Tuhan menyucikan hati kita sehingga kemudian ketika kita sudah ketemu sama Tuhan, kemudian kita memang menjadi hamba Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Ini penting banget ya ya Pak Gun ya. Ya. Saya pikir apa yang disampaikan Bu Gunawan sudah benar. Kita khususnya para hamba Tuhan memang harus, kita nggak bisa dalam segala situasi menyampaikan firman Tuhan. Ketika ada kemarahan, ada emosi, ada luka yang perlu dibebat oleh Tuhan dan ada kemarahan pada orang-orang tertentu karena kita merasa dirugikan. Nah itu perlu pemberesan dulu baru kemudian ngomong gitu. Kalau enggak memang jemaat mendengar khotbah tapi bukan khotbah yang powerful. Nah hamba Tuhan yang tidak punya staff itu yang celaka. Ngundang orang tidak ada dana, staff yang mumpuni tidak ada. Terpaksa dia yang ngomong terus gitu. Tapi kalau di gereja ini kan kita punya staff, punya tim yang bisa gantiin saya kalau khotbah gitu loh. Jadi kalau saya merasa saya kok enggak nyaman gitu. Bukan soal saya tua, tapi enggak nyaman ya saya ngomong. Saya bisa serahkan orang lain. Tapi coba kalau itu di perintisan, undang pembicara tidak mampu, enggak ada dana, tapi di sini terjadi pergolakan. Diserang jemaat, diserang banyak orang, terluka, marah, emosi. Tapi tidak boleh dikeluarkan karena dia hamba Tuhan. Wah, saya pikir betul. Yang hamba Tuhan lebih, tanggungannya lebih berat. Gitu. Yang mau tidak mau dia yang harus ngomong. Gitu loh. Wah itu. Jadi ya itu kira-kira memang. Tapi kuncinya tetap adalah rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan itu penting. Iya. Istilahnya kita berdamai dengan diri kita. Ya. Kita bisa mengakui segala kelemahan kita, tapi itu baru bisa kelihatan ketika ada kacanya. Dan kacanya itu berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu kan motivasi ya. Motivasi itu kan sesuatu yang ada di dalam. Nah, saya akan sampaikan kepada saudara, itu ada motivasi yang tulus, ada motivasi yang tidak tulus. Nah, coba saya akan bacakan Matius 2 ayat 11 sampai 12. Ini motivasi ya. Jadi sesuatu yang keluar dari hati. Maka masuklah mereka itu orang-orang Majus dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah ini kita melihat sebuah kisah mengenai orang Majus. Dikatakan dari timur, diduga paling tidak perjalanan itu minimal 1 bulan dengan onta. Jadi ini jaraknya jauh dari mana Alkitab tidak menceritakan. Nah karena dia seorang ahli perbintangan, dia ngerti ketika ada sebuah bintang yang besar bercahaya di langit, dia lalu berkata ini ada raja yang lahir. Lalu berdasarkan itu mereka berjalan. Gitu. Lalu akhirnya oleh pimpinan Tuhan mereka bisa ketemu dengan bayi Yesus yang ada di palungan. Lalu Alkitab berkata ia sujud menyembah. Lalu membuka kantong-kantong yang mereka bawa. Isinya 3 macam. Emas, kemenyan, dan mur. Itu tiga jenis benda yang sangat bernilai. Ya, itu dipersembahkan kepada Yesus. Nah, tujuan daripada orang-orang Majus itu tidak minta tolong, tidak minta berkat, tapi bisa bertemu dengan orang yang mereka anggap sebagai putra raja. Lalu kemudian bisa menyembah, lalu memberi persembahan yang paling bernilai menurut pandangan mereka. Tidak ada motif lain kecuali itu. Menyembah, memberi persembahan. Nah ini yang saya sebut sebuah sikap tindakan yang keluar dari
motivasi yang tulus. Tidak ada embel-embelnya yang lain. Nah, sekarang saya akan bacakan kepada saudara kisah dari seorang tokoh juga yang ada motivasinya yang tidak baik. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis hingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ini kisah Rasul pasal 5 ini tidak bisa dilepaskan dari kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 pada bagian terakhir dikatakan Barnabas, yang artinya anak penghiburan, itu menjual semua tanah yang ada. Lalu kemudian dia menjadi hamba Tuhan untuk mengabarkan Injil kemana-mana. Nah, nama daripada Barnabas di kota Yerusalem menjadi perbincangan. Menjadi omongan yang positif. Wah, luar biasa. Ya. Seluruh aset, seluruh bukan cuma persepuluhan, seluruh harta yang dimiliki dijual, diserahkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dia melayani Tuhan. Nah, ada orang yang kepengen terkenal seperti Barnabas. Nah, itu Ananias dan Safira. Dia ikut menjual tanahnya, lalu sebagian dia simpan, lalu sebagian dia serahkan kepada rasul. Dan dia berkata, inilah semua hasil penjualan tanah. Di situ letak kesalahan, dusta. Jadi tidak salah kalau cuma sebagian yang dikasihkan dan dia ngaku begitu. Tidak ada masalah. Karena Alkitab berkata, ketika tanah itu belum dijual, itu punyamu. Setelah dijual, juga punyamu. Tapi kenapa engkau berkata ini seluruh harta yang hasil penjualan itu? Padahal cuma sebagian yang kamu berikan. Nah, di sini kita lihat motivasi kepengen termasyur, tapi dengan biaya yang lebih kecil. Gitu. Wah, hukumannya luar biasa. Ya. Tapi kita tidak usah bicara hukuman. Tapi ini motivasi itu hanya Roh Kudus yang bisa mengenali. Petrus dengan inspirasi roh mengenali. Oh, ini orang ini tidak beres. Berkata semua, tapi sebetulnya sebagian. Seandainya tidak diberikan kepada rasul juga tidak ada salahnya. Tapi karena kepengen dijadikan omongan yang positif di Yerusalem, dia memakai cara yang salah. Pengen meneladani Barnabas, bagus. Sejauh persis seperti yang Barnabas lakukan. Pengen diomong baik, positif. Cuma jangan sampai ada dusta. Jadi kadang-kadang gini loh, perbuatan baik, loh kalau itu separuh dari, maaf ya, separuh atau seperempat aja lah. Dari seluruh harta dikasihkan, itu kan banyak itu. Kok tanahnya luas dari Ananias dan Safira, itu banyak sekali. Gereja tentu berterima kasih punya. Tapi kalau dia ini seluruh hasil penjualan, nah itu dia berdusta. Perbuatan baik kadang-kadang tidak keluar dari motivasi yang baik. Gitu. Berarti kalau kita kembali kepada konteks bahasan kita Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kata-kata sucikan hatimu tadi berarti yang pertama tadi kita membahas mengenai benar di hadapan Tuhan. Yeah. Tetapi yang kedua yang istilah haknisate itu adalah berarti kita motivasi. Di dalam melakukan segala sesuatu kita harus memiliki tujuan yang benar, motivasi yang benar. Ya. Jadi murni hati kita begitu, dalam betul. Tindakan. Betul, betul. Jadi itu yang harus senantiasa ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan pujian, mesti dilihat kita self koreksi sendiri, introspeksi. Ini keluar dari hati yang cinta Tuhan, dari ketulusan,
Atau sebetulnya saya kepingin, nah itu, yang sifatnya duniawi. Dikenal, diomong baik, tetapi, nah itu. Perbuatan kita bisa dikenalin orang, tapi motif itu cuma kita yang tahu. Tuh. Karena hati itulah sumber dari semua perbuatan. Yesus berkata, dari hati muncul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi segala yang negatif keluarnya dari hati. Karena itu benar. Tuhan periksa hatiku. Bukan cuma Tuhan periksa perbuatanku. Tapi perbuatan bisa bagus. Tapi apakah itu keluar dari hati yang baik? Gitu. Itu kan kalimatnya begini. Sucikan hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Mendua hati itu dalam bahasa Yunani ada dipsukos. Dipsukos. Itu artinya satu orang punya dua jiwa. Itu gambarannya. Dan dua jiwa ini saling bertentangan. Gitu. Istilahnya yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Jadi mungkin saya bisa jelaskan begini. Ada orang yang sebentar percaya Yesus. Bahwa dia mampu menolong. Tapi beda berapa hari dia sudah ragu akan kuasa Tuhan. Sebentar ikut Tuhan, sebentar ikut dunia. Jadi orang yang tidak konsisten. Sebentar berbuat baik, sebentar berbuat yang tidak baik. Nah itu orang yang tidak konsisten ini yang namanya dipsukos. Nah saya akan kasih contoh. Ya, saya akan kasih contoh. Untuk berubah tidak usah menunggu berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Hanya dalam hitungan menit seseorang bisa berubah. Nah, saya ambil contoh Matius pasal 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan ia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah ini kan di Alkitab cuma ada Petrus yang bisa jalan di atas air kecuali Yesus ya. Di antara semua tokoh yang hebat, Elia dan Elisa dan banyak tokoh, tidak ada yang jalan di atas air. Itu imannya itu ketika Yesus berkata, ayo jalan, ayo datang kemari. Dia turun dari perahu lalu bisa jalan di atas air. Nah di dalam Matius 14 ayat 30, ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah ketika ombak itu mengenai tubuhnya, ada angin keras, kena di tubuhnya, ada air yang mengguyur tubuhnya. Langsung dia sadar, aku ini kan di danau. Langsung dia tenggelam. Imannya yang beberapa menit yang lalu itu luar biasa. Hilang, lalu dia menjadi ketakutan, tenggelam. Nah orang seperti ini yang namanya dipsukos. Ya. Sebentar A, sebentar B gitu. Nah saya mau teruskan dengan satu contoh. Di dalam perjanjian lama ini mengenai Elia. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Lalu turun api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit habis dijilat.
Wah, ini luar biasa. Ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Elia berkata, Tuhan kirim api dari surga untuk membakar ini. Supaya umatmu yang menyembah berhala ini bertobat dan percaya engkau. Iman yang seperti ini yang menghasilkan api surga terjadi. Api surga membakar korban itu. Nah, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dan 3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawaku sama seperti nyawa seseorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda ia meninggalkan pujangnya di sana. Baru saja imannya itu luar biasa hebatnya. Hanya dalam waktu hitungan hari mendengar ancaman dari Isabel, istri dari Ahab. Dia ketakutan. Nah ini kan apa ya? Sebentar A, sebentar B. Sebentar imannya tinggi, sebentar imannya lemah. Nah orang yang seperti ini, Elia atau Petrus, itu yang dinamakan dipsukos. Tidak konsisten. Itu kira-kira pemahamannya. Kita orang percaya juga harus berusaha untuk kita tidak menjadi dipsukos. Tidak konsisten. Sebentar percaya, sebentar enggak. Di gereja, wah puji Tuhan, percaya. Sampai di rumah imannya luntur gitu. Berarti konteksnya di dalam Yakobus 4 ayat 8 ini jangan sucikan hatimu hai orang yang mendua hati. Mendua hati itu bukan dalam pengertian percaya kepada Tuhan tapi juga percaya kepada setan. Bukan itu ya. Tetapi bukan. mendua hati dalam pengertian kita mudah berubah-berubah begitu ya. Sikapnya berubah-ubah bertolak belakang. Ya, gitu. Berkaitan dengan iman kepada Tuhan begitu ya. Kadang percaya kadang tidak percaya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan Yakobus 4 ayat yang ke-8. Ya. Lain kesempatan kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan tundukkan kepala bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kami boleh belajar firman Tuhan. Begitu dalam, penuh dengan kebenaran dan rahasia-rahasia yang sudah disingkapkan kepada kami. Tuhan biar ini akan membuat kami bukan cuma kami hanya bisa mengerti secara akal saja. Tetapi kami boleh menjadikan pemahaman kami ini sebagai sebuah dorongan bagi kami untuk menjalankan apa yang tersirat di dalam firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan setiap hari. Sehingga hidup kami boleh makin selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami sebagai orang-orang percaya yang bukan cuma tahu firman, tetapi kami boleh hidup sesuai dengan firman itu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sampai ketemu di dalam pendalaman Alkitab di dalam kesempatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.